Kan ayat azan. Agus azan lo disuruh. Maju nih. Orang maju nih. Tinggiin bisa gak? Tinggiin. Gak bisa. Bisa. Tinggiin. Ininya nih, didorong. Ini buka dulu. Tuh, dorong. Coba. Bawahnya pegang nih, bawahnya. Iya. Ya, udah. Mestinya ada apa kaki besi khusus gitu. Jadi katanya nggak benar ini. Kelas. Ya udah. Kelas. Asap. Epot. Selamat jam. Langsung sini ngajar kemana? Ke Sanggrahan ya? Ini kita Sanggrahan kan ya? Iya. Bagi-bagi waktu deh. Udah. Iya. Gedein lagi, gedein. Oh, di speaker terawih jelek aja ini nggak mau. Lagi nggak pantas nih speaker begini. Lagi. Iya. Kurang gede volume gede dikit, volume lagi. Ya, udah saya dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bandnya nggak enak banget. Duduk nggak enak, ngomong nggak enak. Karena semua pengaruhnya speaker. Jadi capek begini tuh, tahu kan deh. Kurang tinggi dikit nih, enak tinggi sedikit itu. Tuh enak banget itu. Nggak bisa tinggi ini. Ganggu ini. Enggak ada beli mahal duit banyak. Deh. Udah nggak normal. Oke, gue lagi kepegalan ya. Oke. Sum Madura. Orang lagi kepegalan. Oke. Ya, sayang mun bulan Ramadan mun. Namanya bulan amal mun. Anak anggap deh intinya ngeledek anak amal mun. Amal yang Allah tolak. Mun yang ngajar gue mun jadi kena bilang-bilang udah. Susah dari nggak ada akalnya jadi kita diakalin mulu. Nasib derita luar biasa ada. Udah rugi 5 menit. Iya mon, udah mon, gue belum. Lagi biji merek kue talam gitu. Motif kue talam. Emang kalau orang lain mon diudak tahun mon. Bagus aja tahun mente uwe. Itu alis kenapa mon? Alis jangan dikerok nggak boleh, ya. Alis nggak boleh dikerok, bakar. Ulan. Deh. Kalau kurang ngejang apa pakai lakban leher timun gitu. Ya udah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادة آمين 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 الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini hari Minggu malam Senin ketiga malam Senin pertama tepatnya apa sekarang? 7 Agustus 2011 kata orang bertepatan dengan 7 Ramadan 1432 Jadi alhamdulillah selesai bayang Isya tarawih maghrib kagak. Mudah-mudah waktu ya Allah dari mobil setel radio semuanya lagu semuanya kultum setan aneh nyari yang azan maghrib. Aneh cari di mobil setan kultum lagu-lagu apa aja yang setan panen ini cari tuh nyari yang azan maghrib itu. Udah kita cari sampai ketemu azan. Emang udah waktunya. Hai saingan deh sama gua. Bun, ini amal jadi hilang nih amal puasa mun gara-gara lo. Usah sih ibadah dul kamdi. Kawin sono yang ponakan dul sumbang. 7 Ramadan 1432 Jadi ya untungnya kita ngaji itu bulan puasa nggak berasa. Tentunya udah seminggu gitu ya. Minggu depan 2 minggu ya. Minggu berikutnya 3 minggu ya. Hitunginnya terus. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih tentang ya keanggunan, kebesaran, kesolehan, ketakwaan, ya kepribadian dalam sisi ibadah kepada Allah Taala tentang para sahabat Rasul di antaranya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ya, gunung, lautan, pepohonan, apa kayak yang Allah ciptakan untuk mencatat amal-amal soleh Sayyidina Umar tetap tak akan pernah mengering itu catatan.
nggak tuntas, nggak selesai. Kalau dilihat amal soleh Sayyidina Umar. Gimana Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Umar dengan kehebatannya satu. Sayyidina Abu Bakar ya bis Dewi itu. Sayyidina Umar dengan kehebatannya di mata Allah Ta'ala satu. Sayyidina Abu Bakar 1 miliar habis. Itu timun amal solehnya kita 1000, dia 1, tetap nggak ada artinya. Dikatain senyum, amal solehnya di situ. Orang dikatain senyum, amal soleh dia tuh. Iya, kalau kita kan dikatain kesel, ngambek kan gitu tuh. Ya, tapi kalau kita senyum dengan penghinaan orang, ya itu amal soleh itu. Susah amal soleh ya. Orang katain senyum, terus sekali ngatain, 3 kali ngatain ketawa deh. Dikatain terus-terusan ketawa lagi deh. Oh nggak akal loh. Bukan amal soleh namanya nggak ada akal. Allah. Gue kasih makan ayam burung polong nih. Bagaimana Umar bin Hasanatun min hasanati Abi Bakar Sayyidina Umar itu ya ibarat amal soleh dia 1 ya bentuk yang demikian anggun dibanding Sayyidina Abu Bakar. Umar 1 min hasanati Abi Bakar dari sekian keanggunan Sayyidina Abu Bakar. Nggak bisa diajak ngomong. Kalian mau tahu tuh sebelum mereka diciptakan memang sudah ada di syajarah Tuba, pohon Tuba tuh di Arasy itu dedaunan pohon-pohon di surga itu sudah tertulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wah, pepohonan dahan-dahan di pohon surga di surga tuh pohonan udah tertulis nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak ada Noto. Roni. Ya, enggak ada tuh Noto, Roni, Mami, Cangklong. Allahu Akbar sebegitu nih ya. Jadi dari sini yang Rasul jelaskan ya, yang bertanya kepada mereka Jibril, ente tahu betapa henaknya manusia memanggil sahabat Rasul dengan namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terlalu amat hina ente. Ya, ente biar tahu, dia aja orang hina gampang dikenalin ente. Dia tidak menghargai ya sebegitu kebaikan manusia yang manusia mengakui kebaikannya, tapi dia tidak menghargai orang itu, itulah kehinaannya. Juga mau lihat manusia hina memanggil sahabat dengan namanya itu naudzubillah itu. Bagi manggil Rasulullah dengan Muhammad. Oh udah deh. Ente lagi sembahyang, makmum. Ente kenal ini imam orang yang manggil nama Rasulullah dengan nama Muhammad, batalkan ente punya sholat. Itu buat aneh ya, prinsip anak. Oh enggak ya Rob, aku tak akan berimam dengan ahli neraka. Ane nggak mau bermakmum, jadi jadikan orang lain imam ana yang orang itu ahli neraka. Enggak. Cukup ahli neraka ketika dia mengucapkan nama Rasulullah dengan nama Muhammad, katakan dia ahli neraka habis. Allah Ta'ala pencipta segala yang mengagungkan. Tapi suri teladan Rasulullah SAW nggak pernah panggil nama Muhammad ente. Agak pernah. Yang makan laksa dari kuping mah. Ahli neraka enggak ada. Anda batalin ente punya sholat ente. Jangan lihat pahala, lihat bahaya. Orang pintar tuh lihat bahaya, nggak lihat pahala. Lihat, ente kejar pahala, tapi pahala itu membawa bahaya ente buat apa? Pahala nggak ada yang membahayakan. Umar hasanah min hasanati Abu Bakar. Sayyidina Umar kata malaikat Jibril ya jawabannya kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Umar itu adalah 1 dari sekian nilai tambah yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis solihil a'mal. Ai fala tatagawa umur dunya wa la tasluhu illa bil amwal wa la tatagawa umur akhirah wa la tasluhu illa bil a'mal sholihah. Neranginnya enak tapi capek, perlu waktu itu. Makna bebas izzud dunya bil mal, kemuliaan manusia di alam dunia dengan sebab hartanya. Urusan dunia udah banyak kita ngalah deh karena dia orang kaya. Orang kaya udah ngambek, duitnya ditebar, nanti dipijak, paham deh, ngalah deh. Di penjara aja beda antara kita sama orang kaya, beda gak? Beda. Orang kaya rokoknya dicalain, dia rokok ngerokok digituin tuh. Bang saya bang, penjaga
Habisnya sipir ya? Apa sipir tuh? Hah? Kan orang kaya. Ya, yang di penjara ya kepala penjara, lain lagi. Semuanya nunduk. Ya rokok 1 korek yang 4 ini. Kenapa begitu hormat? Anak orang kaya. Tuh, izzat dunia bil mal. Kemuliaan ya dunia karena punya harta. Ingat bicara dunia nih. Tuh. Tapi sebaliknya wa izzal akhirah bisalihil a'mal. Kemuliaan manusia dalam urusan agama dengan sebab amal-amal soleh dia. Beda. Oh iya, dari mana ente bisa memuliakan orang ini karena amal solehnya? Nggak ada yang tahu. Oh iya, nggak ada yang tahu. Kalau tadi dunia bisa dikenali dengan harta manusia, tapi amal soleh nggak ada yang bisa lihat. Mulianya seseorang dalam pandang agama, dalam pandang Allah Ta'ala, karena kesolehan perbuatan-perbuatan yang punya nilai tambah dari Allah Ta'ala, itu namanya amal soleh. Di mana amal soleh nggak keluar dari tata cara tuntunan agama. Begitu agama mengatur dalam tuntunan ilmu, sehingga dia berbuat sesuai dengan tuntunan ilmu, dengan pantangan-pantangan, nggak ada ujub, nggak ada riya, nggak ada sombong, nggak ada nipu, nggak ada hasad, nggak ada dengki, sesuai dengan aturan, bebas dari semua tadi. Itu amal soleh. Sampai kapan kita tahu orang itu punya pangkat di sisi Allah Ta'ala dengan perbuatan amal solehnya? Nggak ada yang tahu. Kita hanya melihat ya, mengikuti sebatas yang dia berbuat. Bisa dimengerti. Adapun perbuatan itu belum menghasilkan amal soleh dan nggak bisa dipastikan perbuatan itu amal soleh, sebab amal soleh kaitannya dengan ilmu, tuntunan, tata cara dan pantangan-pantangan. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Lalu tulus yang dia lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Sekalipun tidak pernah bisa kita ketahui, tapi dari kesinambungan majlis ilmu bisa kita Allah Ta'ala bukakan. Ya alhamdulillah. Di mana sifat membuka Allah Ta'ala tentang amal soleh seseorang, bagaimana anda berbuat. Kalau ente berbuat amal soleh, ente bisa lihat orang yang berbuat amal soleh. Kalau ente mau kenal orang baik, berbuat baiklah kamu. Nampak orang baik di matamu. Kalau ente mau tahu orang jahat, berbuat baiklah kamu. Nampak penjahat di hadapanmu. Udah aja begitu. Kalau ente mau tahu orang nanggok atau enggak, ente nanggok. Ketahuan dengan narok. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Betul enggak begitu? Udah aja. Gue nanggok nih. Biar 2.000 gue ngabisin. Temennya, lu enggak? Gue enggak dulu. Ketahuan nih kau punya amal coleh ya. Bukan amal soleh, amal coleh. Artinya perbuatan yang nyakitin hati. Ayo, yakni maksudnya keterangan ya tingkat kemuliaan urusan dunia dan melalui harta, maksudnya kata Imam Nawawi Banten, fala tatagawa umurud dunya, tidak akan menjadi baik urusan dunia. Wala tasluhu, nggak bawa tenang, nggak bawa tentram, nggak bawa damai, illa bil amwal, melainkan dengan kita cari apa? Nafkah. Oh, inti nggak bisa pakai baju koko ibadah dengan baik, nggak bisa pakai pici dengan baik. Kalau inti nggak cari rezeki buat beli baju, nggak cari rezeki buat beli topi, nggak cari rezeki buat tutup aurat, beli celana, nggak ada rezeki buat beli sendal, nggak ada rezeki buat beli kain. Kapan tegak inti punya amal ibadah? Bisa dimengerti maksudnya. Dengan itu semua dapatlah ente. Arti dengan dunia ente jadi sembahyang rapi. Bisa ngerti maksudnya ya? Alhamdulillah. Makanya ketika orang cari nafkah, niatin buat ibadah. Ketika orang dapat rezeki dari waktu ke waktu membaik, niatkan untuk ibadah. Tuh, bisa dimengerti. Ibadah alhamdulillah buat diri, salurkan kepada kawan, kenalan, orang-orang yang sedang ingin menegakkan dirinya dalam ibadah. Wah, terlalu anggun manusia, bukan manusia yang begitu. Bukan, ente. Ada manusia tapi malaikat ente. Kalau orang kok membalik sering bilang, kan Ustaz bukan malaikat, Ustaz oncom. Membalik kan bukan malaikat, yang bukan malaikat anjing. Apa ente ngomong-ngomong urusan orang sahih. Nanti maksudnya ya, artinya tegaknya ibadah ente ya dalam agama tuh mesti punya usaha. Apa aja yang tadinya pakai pakaian nggak layak bakal ibadah, berkah ente cari rezeki, ente niatkan ane nggak mau pakai kaos begini ya bakal sembahyang, ane mesti pakai koko, ya Allah, cari rezeki, dapatnya itu tegak ente punya ibadah, sehingga dipandang dalam akhlak agama bagus. Kan gak enak kalau orang sembahyang ya pakai koko, pakai kaos bacaannya, wilah
baleho. Bali bohong maksudnya. Kan nggak pantas orang sembahyang pakai baju koko bacanya kagak gitu ya. Biar kau sedang nggak pantas juga orang sembahyang. Dipikir malaikat nyatet kali kagak enap. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya urusan dunia bagaimanapun juga nggak jadi baik tanpa ada upaya cari nafkah untuk niat punya nilai di sisi Allah Ta'ala dengan membaik ente punya rezeki, baik pula penampilan ente untuk bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk manusia ini. Haram kok ibadah sama orang itu. Jadi ente kuli apapun hati kira alhamdulillah dipandang sebelah mata mau orang yang kelihatan ini nggak ada urusan kok ibadah sama Allah Ta'ala bukan sama lo. Ente biar punya jiwa begitu ya, ini ibadah sama Allah Ta'ala bukan sama dia. Ini ibadah sama Allah Ta'ala, cari nafkah jadi kuli sabodo amat, solokan gue gali gue tarikin sampahnya, bakal gue beli kain, bakal gue beli koko. Siapa mau memandang hina? Hanya orang hina. Di sisi Allah Ta'ala gue ada, wow, orang Allah. Makanya yang paling takut sama orang kalau dia kerjanya merebut. Tuh, aneh paling takut sama orang satu, dia merebut masjid, tukang bersihin WC, tukang bersihin kamar mandi, tukang ngerapiin masjid, musola, ngepel. Dia paling takut sama orang-orang begitu. Kenapa? Dia bunuh semua gengsi kemanusiaannya dengan dia membersihkan WC orang. WC apa? WC di tempat ibadah. Orang berak untuk bersuci, orang kencing untuk bersuci. Air habis dia ngompak, dia nimba. Buat orang bersuci untuk ibadah. Ini orang siapa ini? Hebat amat. Ini paling hormat, paling takut sama orang-orang yang kerjaannya begitu ya. Itu dulu kebanyakan wali Allah yang begitu ya. Hati-hati ya. Tapi kalau orang ini emang jadi marbot, bujebone, di masjid kayak kolor, di musola kayak kolor, tidur kayak sempak dekat bedung. Gimana sekarang? Bacok. Itu sih bukan orang ini, bukan. Yang begitu usir. Ini orang ibadah. Orang ibadah dia ngepel buat orang sahnya ibadah. Iya, dibersihin tai manusia yang nggak dikenali buat orang itu masuk itu udah umum wali Allah begitu ya. Bukan wali asal tuh. Wali sih nggak ada asal, aslinya bukan wali pengertian nilai-nilai rendah, bukan ya. Itu wali-wali Allah Akbar begitu. Udah astagfirullahaladzim. Sama orang yang suka sebelum waktu masuk sholat dia sudah ada lebih dulu. Ya, misalnya zuhur nih jam 12.05, jam 12 kurang seperempat dia udah di masjid, duduk, dibaca Quran. Waduh. Oh iya. Ada lagi yang masuk masjid masih jauh, zuhur jam 12:30, masuk jam 11. Buju buneng, beker hilang. Wah, ini orang kita anggap ini orang soleh nih. Pak kita lihat buju buneng, orang kita dan azan udah kagak ada. Sampai imam ini udah zuhur belum lihat. Beker yang tinggi hilang. Tapi tidak memastikan, jangan tertipu kamu ya. Ya, orang yang ibadah tentu yang dipandang sama anak tadi sejauh itu orang yang senang di majelis ilmu, cara kerjanya kelihatan bersih. Bekas pelannya juga dicucinya api, pakai air suci mensuci. Lain gitu. Timun, ini dari tadi belum minum. Dulu satu botol tinggal seberapa. Ini namanya orang nggak ada meteran. Jadi wala tatagawa umur dunia, urusan dunia nggak jadi baik, nggak jadi berjalan sebagaimana mestinya illa bil amwal, melainkan dengan adanya harta atau rezeki cari. Sebaliknya wala tatagawa umurul akhirah, dan tidak menjadi kuat urusan agama ente, nggak jadi lempeng, nggak jadi bener ente punya agama, cara ilmu apapun juga ente belajar, semua yang jadi kebutuhan ibadah ente ketahui secara baik dan benar. Wala tatagawa umurul akhirah, nggak jadi benar, nggak bisa dianggap lurus urusan agama ente. Wala tasluhu, nggak jadi bawa enak ente punya agama meski punya ilmu. Illa bil amal illa bisolihil amal, melainkan disertai dengan amal-amal yang baik benar sesuai dengan tuntutan ilmu. Di antara tuntutan ilmu yang sifatnya kita pelajari ada hasad, iri, dengki, ujub, riya, tuh sombong, tipu menipu, itu hilang tuh. Paham ya? Biar orang berilmu nggak lepas dari digituan.
perbuatannya nampaknya soleh, baik, sesuai dengan aturan ilmu. Ininya nempel dalam perbuatan, nggak jadi amal soleh. Agama dalam makna ilmu pengetahuan agama yang dimiliki oleh seseorang tetap enggak jadi bawa hati tentram, damai, pikiran enak, baik, dan tidak akan pernah bisa selagi hasad, iri, dengki, sombong, menipu, cari nama, cari dunia, cari kemaluan, selagi itu masih ada di hati dan pikiran, menyatu dalam suatu perbuatan amal soleh, tidak jadi amal soleh. Dengan tidak adanya orang berilmu berbuat amal soleh, kacau dia punya agamanya. Kalau kacau agamanya, nggak menyentuh bahasa dan ilmu yang diberikan kepada anak didiknya. Kenapa? Yang punya diri kacau gimana bisa mendidik orang untuk jadi tegak lurus sehingga bebas dari sifat kacau? Nggak bisa. Sampai ente. Berapa banyak orang yang nggak mengerti ilmu, nggak nafsu kuliah. Berapa banyak anjing ini, astagfirullahaladzim, muka babi. Aneh ya, ini nggak boleh begitu, muka babi, anjing manusia. Bisa ngerti ya, tahu muka babi. Orang berilmu nggak bermuka jelek ente. Orang berilmu mukanya, matanya, tutur katanya itu enak. Arti enak, oh iya, bergantung. Kalau dia punya amal soleh enak. Ketika amal solehnya terganggu, dia berubah wajah, dia berubah bahasa, dia berubah penglihatan dan pendengarannya. Paham nggak? Ya. Tapi ketika orang berilmu tidak memiliki sifat-sifat yang tidak boleh ada pada hati dan dirinya, hasad, iri, dengki, sombong, di hidup masih berkisar urusan itu, na'udzubillah, selalu salah sangka, selalu buruk lisan, selalu memandang astagfirullahaladzim. Gimana Anda yang sekadar ngerti hukum, ya bebaskan diri ente dari perilaku yang menjurus kepada neraka jahanam. Makanya sebagaimana apa dikatakan di sini Imam Nawawi Banten, urusan akhirat, urusan agama nggak jadi benar. Meskipun Anda dengan ilmu yang Allahu Akbar, selagi di badan hati pikiran Anda ada sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Udah ngerti ya? Alhamdulillah. Al-Maghalatul Khamisah, ya. Bahasan yang kelima, pembicaraan yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sini Utsman radhiyallahu anhu. Nih, kenapa orang cepat tua? Kenapa orang cepat tua? Nih dia di sini. Kenapa berilmu tapi kok kelihatannya nggak enak amat ngadepin orang? Kenapa berilmu keren kok ketus amat sama manusia? Kenapa orang berilmu kok tetangga nggak peduli sama dia, nggak sepertinya nggak memandang sesuatu A ataupun B atau C, hanya dipandang sebagai guru. Tuh ada apa? Nah, hammud dunya zulmatun fil qalb wa hammul akhirah nurun fil qalb. Ay al-huznu fi umuril muta'alliqah bid dunya sara muzliman fil qalb wal huznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalb. Hammud dunya zulmatun fil qalbi, mana bebas. Sifat kegelisahan seseorang urusan dunia. Ingat, dunia nggak sekedar yang ente jalani. Iya, cari nama, cari apaan, cari nama, cari pandangan, cari muka, cari yang nggak ada dalam kebenaran. Cara yang dibenarkan tata caranya oleh agama itu namanya dunia. Cari harta jadi dunia, cari bini jadi dunia, cari nafkah jadi dunia, cari apa yang sesuatu itu tidak dibenarkan oleh agama. Bisa ada modi yang nggak terpuji, maksudnya kayak orang cari pengen dipandang jadi tokoh. Bisa ada modi upaya acara ilmu gimana kek biar dipandang jadi tokoh masyarakat, biar dipandang dari tokoh-tokoh. Nah, itu kegelisahan tuh. Itu ente kalau menginginkan diri ente dipandang oleh manusia, itu namanya zulmatul tuh, hamud, itu namanya keinginan dunia. Ya, keinginan dunia itu membuahkan hitam di hati. Aneh jadi guru, pengen dikenali di Indonesia. Cara gampang, gue mesti masuk TV, gue bayar-bayaran dulu. Yang penting berapa kayak asal gue masuk TV One, masuk Metro TV, masuk Indonesia, masuk SCTV. Per stasiun televisi mesti ada muka gue sebulan 2 kali. Gue bayar 1 juta, gue bayar 5 juta. Yang penting orang kenal gue. Tuh, iya, tokoh ulama yang dikenal di Indonesia hanya karena media elektronik.
Keinginan-keinginan tadi mendatangkan bintik hitam di hati. Lihat ini, mendatangkan buta hati ente sama Allah Ta'ala, buta hati ente sama agama, buta hati ente sama saudara. Ani nggak bisa, maaf ya, ani nggak bisa terangin karena apa? Ani nggak berbuat sih. Mama, ani kok udah terangin ngacau, ani nggak di situ, ani bukan itu. Mau orang kata apa, sabudu amat ya Rob, emang aku seperti itu. Ngerti ya? Jadi keinginan hamud dunia zulmatun bil galab. Tuh, apa ya? Betul tadi deh. Hamud dunia. Jadi gelisah urusan dunia. Oh. Ngomongnya gimana gelisah? Misal ente pengen beli motor. Kumpulin duit. Jadi ngaji enak ya Allah. Enggak jadi bintik hitam di hati ente. Paham? Ente berumah tangga, kumpulin duit, kontrak, pengen ya Allah 5-10 tahun lagi biar kecilnya 30 meter aku punya rumah sendiri ya Allah. Enggak jadi membentuk hati ente hitam dalam urusan agama. Tapi di luar itu keinginan tuh. Contoh aneh, wah pengen punya mobil baru lagi, pengen punya ini. Kalau itu tidak dibenarkan tata caranya dan kau nggak pandai menghilangkan sesuatu yang jadi murka Allah Ta'ala, itu mendatangkan bintik hitam di hati anak. Bagaimana sifat bintik hitam bagi orang yang berilmu? Dia cari alasan, dia cari apaan aja yang bisa dia mendapatkan uang dari anak didiknya, dari orang-orang yang percaya dari dirinya, percaya sama dia. Gimana akalin? Itu sudah zolim itu sudah membuahkan bintik hitam di hati orang berilmu. Kok pengen ini, pengen itu, pengen haram najis. Enggak. Inti sih gak tahu, inti khair aja, baik aja mengguru kemudian duit nih. Anda mau betulin ini yang kaitan sama agama. Benar kagak, gue mau beli mobil. Bisa ada mengerti? Anda bilang sama beberapa kaum ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Anda kan enggak Roma, Bu, Anda enggak Muhammad, enggak umroh. Biasa ente kasih Anda duit Anda dalam kok tiap mau umroh dulu 270 sampai 275 juta dari semua jamaah dan simpatisan. Kemarinnya Ani nggak di Eropa, Ani nggak mau, tuh. Tapi Ani nolak, tapi Ani buka pintu, terserah, dapat duit 175. Karena Ani kagak nih, bisa ada mengerti. Sebelum iblis setan masuk pada bagian hati Ana, oh iya, Ana sudah pasang jaring lebih dulu. Ani bilang sama ibu-ibu, kalau saja Ana nggak pasang jaring untuk iblis nggak masuk, pasti Ana berasa dirugikan dengan Anda tidak umroh, sebab Anda nggak dapat duit dari ente. Kalau saja Anda umroh, ya Anda dapat duit. Sekarang Anda nggak umroh, rugi. Amin deh. Ini iblis ngegoda untuk kan ente pahala dapat, duit dapat kalau ente umroh. Padahal itu iblis yang ngomong, itu setan yang punya gangguan. Kalau Anda nggak masang jaring, ketangkep Anda sama iblis, rasain loh. Pahalanya kagak, nipu jamaah, paham? Hal tadi membuahkan bintik-bintik hitam di hati Anda yang ente nggak tahu. Anda dibawa dengan kelicikan Anda, dengan nama Allah, dengan nama Mekah Madinah. Udah Anda licik yang ente nggak pernah tahu. Bisa dimengerti. Kelicikan orang dalam berilmu, mengerikan ente. Ngeri ente. Entah, nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau nggak pasang jaring jebol, namanya iblis setan jebol. Umroh aja. Kalau bisa umroh 2 bulan sekali. Kan begitu, saya ngomelin orang umrah 2 bulan sekali. Nggak bisa ya, nggak bisa. Udah, selamat, alhamdulillah. Nggak umroh, nggak nipu, nggak ada urusan. Nanti kapan nipu? Nah nanti, kira ulang tahun minta syukuran. Kata anak kita udah paham, nggak usah diomongin. Tuh ya, hamud dunia, ini nggak bisa nih neranginnya, nggak bisa. Hamud dunia zulmatun fil galab. Mulia. Gelisah urusan dunia membuahkan bintik hitam di hati, sifat gelap di hati. Sesuatu yang gelap, ada gak yang bisa ente lihat? Gak bisa. Ini orang arti agama, ini orang ibadah dalam agama, hatinya gelap, gak pandang uang tromo, gak pandang sama jariah, gak pandang. Ya ente sampai orang-orang bodoh pada bangun masjid, bangun musola. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apaan nih? Berebut jadi amil, nggak tahu agama, nggak tahu ilmu. Kok ada berebut yang ada apaan nih? Deh begitu aja. Tuh zulmatul fil galab tuh bintik hitam di hati sampai begitu. Ini nggak bisa nerangin, nggak bisa. Maaf, ini nggak di situ. Wahumul akhirah nurun fil galab. Sebaliknya, gelisah urusan agama ente. Ya Allah, gimana ya? Anda sekeluarga semua sendirian yang ngaji.
Gimana ya Allah adik aneh, gimana mbok aneh, gimana ya abang aneh, mak bapak aneh, gimana ya Allah. Ente sembahyang, ente berdoa. Hal tadi membuahkan penderitaan, tapi nur dari Allah Ta'ala, cahaya ilahi ada di badan ente. Sebab ente bicara dari kegelisahan ente, kesedihan ente tentang agama ente. Ya Allah gimana ya Rabb, ya Allah. Terbuka yang pertama diri ente sama keluarga. Ente sehari-hari mikirin adek, empok, abang, emak, bapak yang ini bahaya buat mereka. Ente dapetin nikmat agama tapi nggak bisa menembus mereka. Gelisah gak ente pengen nyelamatinnya? Mesti pakai apa? Ngomong asal emak marah, ngomong baik bapak ngambek, ngomong sedikit bang sok tahu lu, takut tampar lu. Harap sih bagaimana? Itu penderitaan itu membuahkan nur Allah Ta'ala buat kau punya diri. Wah, astagfirullahaladzim. Itu satu inti. Itu satu. Gimana 1000? Gimana 1.000.000? Jadi orang-orang yang Allah pelihara tuh dengan penderitaannya dalam urusan agama, melihat saudara yang semakin jauh dan jauh dalam tuntunan agama, itu penderitaannya na'udzubillah. Makanya wali-wali Allah itu manusia yang paling amat menderita setelah para nabi. Selesai. Bisa dimutin deh. Gak usah jauh-jauh ada punya orang tua dari ganteng, serak, keren, bengkok kayak pancingan. Bengkok kayak pancingan, leher nekuk sampai telapak kaki. Kan keren ada orang tua. Umur 85, 90 ya Allah. Tuh tangannya kita gerak badan ngangkat ember tiap pagi. Ngadu tangan dia misteraknya kalah. Ini tak bonek ini tangan. Bayangin deh, dari keren sampai kayak pancingan, klok. Itu leher jatuhnya ke telapak kakinya. Ente telapak kaki ada di atas leher. Orang pemain sirkus. Jangan ada Umar, semua itu wali Allah semua menderita hampir begitu amat. Dari apa? Dari amat menderita mereka dalam apa? Dalam urusan agamanya. Bukan mikirin dirinya ente. Gimana anak aku, gimana istri aku, gimana cucu aku, gimana tetangga aku yang jadi kewajiban aku, gimana murid aku, gimana. Hampir begitu ente mikirin ente. Ente kira apa? Wah, sallallahu serem ente. Al-huznu fil umuril muta'alliqah bidunya, sifat sedih, gelisah, sedih, bingung ya ngurusin urusan dunia. Seorang musliman fil galab, menjadikan gelap ente punya hati. Makanya berkah agama ada sifat pasrah. Yang penting aku nyari nafkah, syariat mewajibkan seperti itu, jalani. Dapat alhamdulillah, enggak dapat ya Rabb, tolong ya Allah. Tolong ya Allah buat ibadah ya Allah. Tolong ya Allah buat ngaji ya Allah. Tolong ya Allah buat bayar kontrakan. Tolong ya Allah buat ngelamar. Tolong ya Allah ditolak lagi dulu. Nasib lu jelek amat. Arti ya? Alhamdulillah akhiran ada belagala. Al-huznu fil umuril muta'alliqah bidunya, seorang musliman bil galab, urusan yang membawa kesedihan, urusan dunia, seorang musliman bil galab. Makanya berapa banyak ente bersaudara akur gara-gara urusan harta, urusan tetek bengek, retak deh sama saudara. Gara-gara apa ya? Bukan gara-gara agama, gara-gara dunia. Mana yang lebih cenderung urusan dunia pada hati dan pikiran serta otaknya berjalan keseharian, nampak kezaliman hatinya. Paham ya? Oh Allah, ya Rabb matikan aku ya Rabb. Haram ya Rabb. Agama nggak bisa dibohongin ya. Alhamdulillah. Wal huznu bil umuril muta'alliqah bil akhirah, sifat sedih, susah yang berkaitan dengan urusan agama, soro munawwiran lil galab, menjadikan itu punya hati dapat sinar ilahi. Allahu akbar, alhamdulillah. Dari mana ente mau-mauan susahin diri, mikirin orang, mikirin tetangga, mikirin kawan, mikirin emak bapak, urusan agama ente? Kalau bukan orang-orang yang Allah pelihara, nggak bisa ente begitu. Nanti ya, bagaimana orang punya sifat kepedulian pada sesama, dia sendiri nggak peduli sama dirinya. Lihat kedustaan ketika berjalan, kepedulian. Paham tak omongan? Punya kepedulian sesama, peduli sesama, sama dirinya nggak peduli. Bisa dimengerti kepedulian sesuatu kepada sesuatu, bergantung agama orang itu. Agama yang mendidik orang untuk peduli. Di mana agama mengajak dirinya untuk melaksanakan apa yang ada dalam ajaran agama. Pada sifat pelaksanaan itulah terdapat kepedulian ketika dia terus berkesinambungan dalam penderitaan dalam melaksanakan ajaran agama. Terus baru timbul keuntungan pada dirinya dari derita dalam melaksanakan agama. Sifat peduli dia ada. Dia inginkan saudaranya, tetangganya, kawannya, kenalannya, dia tarik untuk dapat keberuntungan dari apa yang didapatkan dalam urusan agama.
Itulah dulunya sifat kepedulian. Jadi ketika ada sifat kepedulian, ketulusannya yang berjalan. Bukan kepentingan, bukan. Orang sekarang kan ada kepedulian sosialnya, ada kepentingannya. Yang nggak punya duit, nggak masuk koran, nggak masuk TV. Punya duit, masuk koran TV. Hampir TV udah mati bisa di-setel lagi. Artinya itu kepedulian yang punya kepentingan. Agama tulus, nggak sejauh itu. Saya ada ngerti ya. Allahumma, kata Imam Nawawi Banten, wahai Tuhan kami, la taj'alid dunya akbara hammina, jangan kau jadikan dunia sesuatu yang amat sangat kami menjadikan gelisah karena itu. Imam Nawawi Banten dalam doanya, Allahumma, wahai Tuhan kami, la taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia yang kami hidup di dalamnya ini akbara hammina, paling besar gelisah kami. Kegelisahan, ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini jadi kegelisahan kami yang paling sangat. Enggak ada. Misalnya mau ya motor atur-aturnya kan begitu. Mau kredit lagi, kredit yang enggak pakai asuransi. Kita hampir, Allah, kotor kita lap sampai kayak ludah. Lap sembion kayak ludah, lap jari-jari kayak ludah gitu. Dari sayangnya Allah. Tinggal 3 hari mau lebaran hilang. Apa kita kan nangis beduk apa begitu? Gelisah, sedih yang datang saat itu dibenarkan. Ya Allah, ini ngomong merata ngomong. Setelah bismillahirrahmanirrahim, ya Rabb, ada urusan. Beri aku lebih dari yang hilang, ya Rabb. Tolong ya Rabb, kau maha tahu dari kebutuhan aku. Begitu. Jago itu manusia. Bisa dimengerti. Ya aneh kan dulu hilang motor, ya Rabb, ngumpulin duit 1.000. Wah, sekarang sih hilang motor nih, pikirin ada ente. Lah kok bisa begitu, Tat? Iya, hilang 1, gue beli 3, ada Allah. Betul apa itu? Salah. Hilang ada asuransi. Ya, enggak ada asuransi, hilang ada ente. Anak, motorannya hilang. Ente mau terus ngaji gak mana? Mau terus ngaji bayarin lagi. Ini namanya zolim. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina ya Rabb, jangan jadikan dunia ini kegelisahan kami yang amat sangat, jangan ya Rabb. Artinya enggak membuahkan itu jadi kan orang kok ada hilang sesuatu, menderita sesuatu, enggak tercapai sesuatu kan sok ente bisa bunuh diri lah, enggak ada urusan harus tolong ya Rabb, kau maha tahu dari niat aku tujuan, tolong ya Rabb, tolong jadiin baiknya. Begitu aja lah. Rahman wala mablagha ilmina, dan juga jangan kau jadikan urusan dunia ini puncak atau akhir dari ilmu kami. Jadi ngerti? Tidak hanya urusan dunia, tujuan sasaran ilmu yang kami ketahui bukan untuk itu. Wala akbar hammina. Ya, tidak hanya dunia yang kami lalui, pun dari ilmu pengetahuan yang kami ketahui, jangan kau jadikan tuh kegelisahan kami untuk mencapai apa yang ada urusan dunia. Kan dengan ilmu orang bisa bangga, kaya, terhormat, apa aja yang jadi membuat dia licik, tapi orang nggak mengerti. Terlalu amat sangat bahaya seseorang yang ada kelebihannya, tapi dia nggak mengandalkan diri kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang bicara agama, misalkan anak kepengen Allah biar sampai mati seperti ini, pertama titik ilmu yang ada mesti kuat hubungannya sama Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala mesti kuat. Arti kuat Allah Ta'ala, ibadah sebatas kemampuan dia, karena fisik lemah, hati tidak boleh lengah sama Allah Ta'ala. Terus adakan hubungan tadi dengan cara kamu, orang berilmu mengerti, bukan gembel-gembel wirid zikir Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Wadud Ya Nasir. Ada yang jawab ya Mamat. Bukan itu kedekatan hati orang kepada Allah Ta'ala, bukan dengan nama-nama Asmaul Husna. Goblok lo. Goblok. Bukan. Pengetahuan agama ente yang benar dan dibenarkan ente laksanakan, masanya lama. Tuh, menjadikan ente terpaut. Bisa dimengerti. Sifat terpaut tadi ente yang tahu, David. Ini nggak boleh dari waktu-waktu, nggak boleh kurang, nggak boleh lepas. Begitu. Fisik lemah, ada kalanya kita melanggar, hati kagak. Iya, maksudnya kita melanggar, hati kagak. Kita lihat perempuan, Allah tuh orang cakep amat ya Rob.
Biarin deh gak kawinin asal bisa megang bajunya aja. Wah, stres nanak. Iya, asal megang begitu loh aja. Hati kita nggak ke situ. Wah, jago ini manusia bisa begitu. Ya, badannya lemah, hatinya kuat, nggak bisa. Artinya iblis nggak mengganggu urusan hati, kan antara badan dengan hati beda, bisa dimengerti. Satu, seseorang mesti kuat hubungan dengan Allah Ta'ala. Itu sumber utama. Ini bicara agama. Kedua, sama Rasulullah. Tuh. Ketiga, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, imam-imam agama, sama wali-wali, sebatas yang dia mampu. Hubungan tadi dari Allah Ta'ala ke sebawahnya, bisa dimengerti ente. Sampai ke batas ilmu ente, mencari teladan-teladan yang layak ente bisa ikuti. Hati ente, pribadi ente, sifat dan sikap ente dalam membawakan pengajaran ilmu sebatas yang kau tahu. Dan jangan pernah bergeser dari apa yang kau ketahui. Bisa dimengerti? Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, jangan lihat nama orang, jangan lihat harta orang. Aku adalah aku dengan agamaku, di mana tiada agama tanpa saudara. Sebegitu sifat ente kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta sebawahnya, sebegitu juga sifat ilmu dalam makna pengamalan yang ente mampu kerjakan, sebegitu tenaga ente kepada saudara seagama dalam sifat kepedulian. Kalau itu bisa kau laksanakan tanpa manusia, kau bukan lagi manusia di sisi Allah Ta'ala. Begitu. Nanti ya. Jadi biar anda nggak ada yang tahu pangkat derajat ente, sebab sifat ente sedemikian kuat. Bawa diri baik dalam ilmu, dengan derita ngajak teman, kawan, saudara, tetangga dengan aneka pelecehan atas mereka. Dari mereka. Astagfirullahaladzim. Ingat, fisik lemah ya. Ya, itulah manfaatnya dunia. Kita lemah, ada salah, ada ini, ada dosa ini. Tapi ingat, bukan bagian hati. Hati ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tadi ahammud dunya ya, zulmatun bil galab. Maaf kalau ente terima keterangan dari ana agak susah, minta maaf dari Allah. Aku bukan itu. Selesai. Anda tandaskan ente semua ya, bismillahirrahmanirrahim. Ana bukan itu. Sesuatu apapun yang ana nggak kerjain, ana nggak bisa nerangin. Dari begitu. Ana dari muda, maaf dari muda ini, wah pantang mana cari-cari dunia. Cuman sunat Rasul belajar dagang, ana dagang. Perang dibu. Dagang gemblong nggak laku, ana suruh murid Walid bayarin. Dagang koran, dagang gambaran, dagang gundu, dagang apa aja kok dagangin. Tuh enggak, udah sampai berumah tangga coba-coba dagang kain, aneh enggak tagi, enggak tega nagih menak murid. Masa aneh guru si A, aneh datang ke rumahnya menagih duit aneh. Wah enggak ya Rabb dah. Enggak ya Rabb dah. Allahumma, aneh tinggalin tuh semua. Mungkin Allah menghendaki anak jangan begitu. Udah deh ngajar aja deh. Kalau ngajar kan enak. Ya pura-pura nangis kan orang bagi duit. Ya setannya ada lagi gurunya. Jadi orang yang belajar agama kalau nggak punya setan kalah dia. Soalnya kan raja setan juga. Jadi setan bilang buju buneng bu didikte mah habib. Yang nggak nanggok kesetanan tuh. Wah setan asli keluarnya. Ya Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, moga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan beserta taufik hidayah, sejahtera, sehat, afiat, dihujani dengan rahmah, mohon diberi bantuan. Ya Allah ya Allah ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan
bertambah yakin dan ilmu yang manfaat tiap waktu, tak tergoda, tak tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, menjunjung perintah Rabbi, taat bakti pada Nabi, ulama kami hormati, wafat tenang dalam iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Ya Allah, lindungi, bentengi kami pun sanak famili dari perbuatan keji, macam-macam kejahatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Perlindungan kasih sayang, penjaga syaitan pembimbang, dosa kami tak terbilang, mohon diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah, maafkan orang bersalah, siapakah beri ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Walaupun dosa bergunung, sebusah laut menggulung, namun rahmat Maha Agung meliputi ahli iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Dengan rahmat-Mu ya Rabbi dan syafaat Kanjeng Nabi, bebaskan, masukkan kami surga taman kenikmatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya wasi'al ghufran. Amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya Allah, ya Rahman. Amin ya wasi'al ghufran.
ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا لا تزغ قلوبنا 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 بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وضبنا فيما جرت بالمقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وضبنا فيما جرت بالمقادير اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف وضبنا فيما جرت بالمقادير اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واغفر لنا بعد ذلك من الوجوب أحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واغفر لنا بعد ذلك من الوجوب أحوالنا اللهم الطف بنا ودبرنا واغفر لنا ما جريناه من المعاصي والسيئات واغفر لنا بعد ذلك من الوجوب أحوالنا واغفر لنا بعد ذلك من الوجوب أحوالنا واغفر لنا بعد ذلك من الوجوب أحوالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lagi ingat Bismillahirrahmanirrahim, ntar kami berangkat ke Sanggerahan ya. Kami ikut ngaji lagi nggak apa-apa, setengah jam 1 jam cukup. Jangan besok malam Selasa ada di Bambon ya. Kemungkinan besar tarawih kami ngaji kemungkinan besar di Al-Busra. Belum Rebo di mana ya? Taim. Rebo Taim kemungkinan besar ngajinya juga di Al-Busra. Malam Kamis ada di Keramat Jati, wajib tuh aneh sembahyang sore Keramat Jati sampai ngajar. Terus malam Jumat kita ketemu di Al-Busra, malam Sabtu di Pekojan, malam Minggu kita ketemu di Al-Busra. Yang anda ingatkan sekarang malam 17 Ramadan, malam bertepatan dengan malam 17 Agustus, anda seumur hidup gak pernah bikin tuh malam Nuzul Quran. Anda minta ente datang ke sana. Saat orang tanya, sahur gimana? Nanya sahur. Beli aja nasi sendiri 4.000 perak juga ente bisa batuk bakar ente. Sekarang nasi 4.000 batuk ente, apalagi beli 5.000 perak. Waduh, barang-barang menjangkrik. Jadi malam 17 Ramadan pertama nih yang mau bikin nih. Oh iya, malam 17 Ramadan bikin di sana. Biasa tarawih 9:30 ya, mungkin hanya undang beberapa orang yang kita anggap dia datang bisa ngasih hadiah. Kalau dia datang kita ngeluarin duit, sudi gua ngasih lo. Kan kita suatu perlu zolim. Jadi kita ketemu gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu ada sanggeran, temen anda dulu ya, mau bawa kaset itu aneh lama. Jadi dia tanggokan, enggak usah dihitung yang mau cium tangan maju. Jadi orangnya minta maaf dari Allah. Wallahuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mun ikut Ustaz mun kayak mobil ya. Sanggeran ngajar sebentaran mun ngajar tauhid.